Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Eka Ramadhani, NIM 1057201111719 dari kelas HR19D, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu orientasi situasional perilaku organisasi dan penjabaran teori motivasi, bagaimana peranan teori psikoanalisis dan teori pemenuhan dalam perusahaan, dan konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya tentang isu migran dan keberagaman. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama-tama apa itu orientasi situasional perilaku organisasi dan penjabaran teori motivasi, dan bagaimana peranan tersebut dalam perusahaan. Misalnya, perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, baik kinerja organisasi, kelompok ataupun individual, serta berperan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Serta selanjutnya, yaitu apa itu konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya tentang isu migran dan keberagaman. Di sini saya singkat saja. Cara menghadapinya yaitu ada 5 hal. Yang pertama, harus melihat yang harus dilakukan agar menjadi orang sigap menghadapi perkembangan tersebut. Yang pertama, positif melihat perubahan dengan fokus apa yang bisa dikendalikan. Yang kedua, sensitif, di mana kita harus berlatih mendengarkan empati sehingga mempunyai persepsi lain. Yang ketiga, inovatif, dengan arti memberi solusi dengan berpikir. Misalnya, perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual, serta berperan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka. Selanjutnya itu teori pemenuhan dalam perusahaan. Menurut Maslow, seorang manusia harus memenuhi kebutuhannya. Yang paling rendah barulah naik ke jenjang lebih tinggi dan seterusnya hingga ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Selanjutnya, perilaku organisasi terhadap isu migran, di mana menggambarkan seseorang pemimpin memandang sebuah masalah yang dihadapi sebelum mengambil sebuah keputusan untuk kebijakan. Serta perilaku organisasi terhadap isu keberagaman. Ada 4 cara mengatasi keragaman dalam organisasi. Yang pertama, identifikasi keragaman yang dilakukan yaitu mengidentifikasi keragaman mulai dari usia, ras, etnis, tingkat pendidikan, agama, latar belakang, senioritas, dan lainnya. Dan yang kedua, membangun komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang bisa dilakukan dalam perusahaan. Yang ketiga, perlakuan yang adil. Masalah yang kerap muncul dalam keragaman adalah perbedaan perlakuan. Dan yang keempat, rutin lakukan evaluasi. Untuk menangkal resistensi perubahan sebisa mungkin, libatkan setiap karyawan untuk merumuskan evaluasi keragaman. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tersebut yang merupakan imigrasi saat ini menjadi isu yang berkembang pesat pasca berakhirnya Perang Dunia.
Gelombang perpindahan imigran ini menjadi sebuah fenomena yang akhirnya menjadi sebuah tren, dikarenakan banyaknya orang yang ingin mendapatkan kehidupan yang baru setelah peperangan. Pada umumnya, orang dari Eropa Timur akan berpindah ke Eropa Barat untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Di samping itu, terdapat banyak orang yang dikirim oleh Hitler ke kamp konsentrasi di berbagai daerah di tanah Eropa. Imigrasi yang terjadi di dunia saat ini merupakan sebuah isu yang sangat besar, sehingga diciptakannya kebijakan-kebijakan yang oleh negara-negara dunia. Hal ini dikarenakan adanya batas negara yang dilewati oleh para imigran, sehingga mereka perlu dilindungi. Sebagai contoh negara memiliki banyak penduduk imigran adalah Eropa Barat, yang sering dianggap sebagai bagian dari Eropa yang paling maju, menjadikannya salah satu favorit bagi para imigran sebagai daerah tujuan untuk mencari kerja ataupun perlindungan para imigran. Serta selanjutnya, saran bagaimana seharusnya mahasiswa menghadapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi. Menurut saya adalah cara agar mahasiswa dapat menghadapi perkembangan pada ranah perilaku organisasi, yaitu dengan mahasiswa harus pandai dalam mengambil sikap dan menentukan kebijakan yang akan dipilih, tetap menjalankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan pada zaman tersebut, menyesuaikan diri dalam perilaku, serta penerapan perilaku yang bijak dalam menjalankan tugas ataupun menyelesaikan progres yang ada. Begitu pula dalam penerapan berorganisasi. Sang mahasiswa harus fleksibel dalam menanggapi perkembangan zaman, serta mengikuti prosedur dan protokol, dan tidak melakukan penyimpangan pada kaidah yang diberlakukan di zaman yang sedang dihadapi. Selain itu, sikap dan jiwa kepemimpinan harus disesuaikan dengan zaman agar organisasi yang sedang dibina serta semua individu yang terlibat di dalamnya dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Teknologi juga sangat berperan penting pada ranah perkembangan zaman. Oleh karena itu, mahasiswa harus selalu update, cepat dalam mengelola informasi serta dapat menggunakan teknologi dengan bijak untuk menunjang progres yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.